membagi kitab suci dalam bab-bab? Ya tentunya LAI dong. Waduh. Nah, kan saya kan mengikuti LAI ini. Sebentar, Bapak Pendeta belajar di STT yang mana, Bapak Pendeta? saya ini membaca Alkitab LAI gitu loh. Jadi saya mengikuti Sebagai LAI. pengetahuan di Sekolah Tinggi Teologi, pernahkah diajar bahwa LAI mengambil bab dan ayat-ayat yang telah dibagikan oleh siapa? Ini pertanyaan saya. Siapa yang membagi kitab suci? Ini pengetahuan biblis loh. Bapak bilang kita omong biblis. Saya omong biblis sebelum masuk ke tema. Siapa yang membagi kitab suci dalam bab dan ayat-ayat Bapak Kita Pendeta? ini mau diskusi kemana? Di mana sampai Iya, karena Bapak tadi, Bapak Pendeta gampang Matius tema. 16. Bapak Matius bilang, 16 ayat Bapak 18. Pendeta, kalau tidak tahu saya jelaskan Kasih waktu sedikit. sebentar. Bapak Pendeta, Sebentar. Matius. Bapak Pendeta, sebentar dulu. Sebentar. Saya akan masuk sana, Sebentar. Bapak Pendeta. Kita clearkan Saya tadi, yang- kita harus clearkan dulu. Yang Bapak Saya tadi bertanya, bilang, Matius 16 iya, ayat sebentar 18. Bapak Pendeta. Oh, Bapak Saya Pendeta, mau terima jelaskan, kasih. dengarkan dulu. Sebentar. Bapak Pendeta, saya akan, Bapak Pendeta yang terkasih, ini room saya, biar masuk organisasi. Untuknya Romo Langsung to the point aja. ya Langsung to the sebagai point. Langsung to the point. Jangan Usah dulu, pakai nama. ini namanya pengetahuan Langsung to the biblis. Ini namanya pengetahuan biblis. Langsung Karena to the Bapak point, Pendeta langsung to the tidak point. tahu, Bapak Pendeta saya mutkan sedikit karena ini pengetahuan biblis. Lebih penting bagi saya teman-teman yang ada 900 orang lebih di sini. Kalau Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta punya dalil begini. Perikop itu berjudul apa? Lalu saya bilang, kok perikop itu ditaruh kemudian? Di dalam Matius semuanya itu dulu sebelum dibagi dalam bab dan ayat, itu Matius satu kesatuan secara keseluruhan tanpa pembagian bab dan ayat. Karena itu, karena Bapak bilang perikop itu berjudul apa, maka sekarang saya tanya ke Bapak, kalau begitu Bapak harus tahu siapa ya, Bapak Pendeta harus tahu siapa yang membagi bab dan ayat di dalam kitab suci. Itu penting sekali. Setelah itu baru kita tahu perikop itu berjudul apa. Tetapi Bapak Pendeta harus tahu siapa yang membagi bab dan ayat kitab suci, Bapak Pendeta. Sebagai pengetahuan umum di dalam sekolah tinggi, apalagi pengantar kitab suci. Mulai dari situ dulu, Bapak Pendeta. Silakan Bapak Pendeta. 1 menit untuk menjawab sebelum Bapak masuk ke dalam eksegesis atau hermeneutik yang Bapak akan lakukan. Siapa yang membagi bab dan ayat kitab suci? Mute Pak Pendeta, mic-nya masih mati. Bapak Pendeta. Romo. Saya tadi hanya menangkap sinyal dari perdebatan Bapak, diskusi Bapak dengan Omes, ya. Matius 16 ayat 18. Gini loh teman-teman. Bapak Pendeta, itu gampang. Itu 1 menit saja, Bapak Pendeta. Waktumu Kenapa, tidak akan Kenapa? rugi, Bapak Pendeta. Romo? Satu menit saja, Pak. itu poin yang dimaksud itu Pak. Kenapa Romo takut saya jelaskan? Kenapa Saya Romo tidak takut? akan takut. Saya tidak akan Ya takut. udah. Maksud saya Jangan kesana ke begini. sini Pak, to the point aja. Udah poin Yang aja, dimaksudkan nggak usah Bapak itu to the point Bapak aja. ini kayak- Jangan kesana kayak ke apa? sini. Begini, Ini Pak, bukan bagi saya online. Pendidikan membahas tentang kitab satu suci topik yang penting bagi dibahas. saya. Omnes bisa mirkan Hal mendasar gampang. kok pendeta nggak bisa. Romo ini kayak anak TK loh. Romo Bukan kayak anak anak TK TK. ini. Iya kan? Ini sudah framing ya anak TK. Pak Pendeta, Saya oke. Pak Pendeta, Bapak Pendeta, Yulita sampai Pendeta, Harus moderator Pak. dia punya tata Oh, kerama, ya. punya Oke. rumah. Oke, kita kasih ke Jangan Pater. diracun. Kita ke Pater Saya Pak. bisa moderator ya. Oke. Saya moderator saja. Yo silakan. Ini ada pastor yang lain biarlah saya punya. Silakan. Tapi sekarang saya tadi mau kejar karena Bapak Pendeta tadi bilang perikop ini berjudul apa. Makanya tadi saya kejar. Kenapa Bapak tahu bahwa perikop itu berjudul apa? Makanya harus tahu dasar dulu. Sebelum dibagi dalam bab dan perikop dan ayat, itu satu kesatuan. Jadi Bapak tidak bisa langsung bilang, itu perikop berjudul ini. Tidak bisa. Makanya tadi saya tanya sebagai pengetahuan biblis, kalau begitu sebelum dibagi dalam perikop, bab dan semuanya itu, kitab suci itu dibagi oleh siapa dalam bab dan ayat? Karena Bapak tidak mau jawab, biar saya ambil 1 menit dulu kayak untuk menjelaskan itu. Ingat bahwa Kardinal Stephen Langton lah yang pertama kali membagi kitab suci dalam bab. Tahun berapa? 1224.
26 sampai dengan kematiannya 1227. Itu dalam pengertian ini. Setelah itu dari bab ini maka dibagilah oleh biarawan Katolik di dalam ayat-ayat. Maka sekarang apa yang diterima oleh Protestan dan Bapak Pendeta yang pakai tadi, yang bilang dibagi dalam perikop itu berjudul itu karena jasa dari seorang Kardinal Stephen Langton Canterbury, Kardinal Katolik. Ini sebagai pengetahuan biblis. Ya, Bukan karena saya takut, Bapak. Ya, Om. Itu tujuannya supaya mudah dimengerti. Jadi Yang saya sudah poin aja. Omes, yang saya mau katakan bahwa dibagi oleh magisterium Katolik dalam bab. Santai aja dengan saya. Oke. Iya. Sekarang Justru tujuannya dibagi itu supaya mudah dipahami. ya oleh Katolik bukan oleh Protestan. Loh, Yang saya oleh maksudkan. Katolik. Ya memang dia kardinal Orang, Katolik. bukan untuk Katolik. Stephen Langton itu Katolik, Kardinal Canterbury, supaya kenal sejarah. Uskup Agung. Uskup Agung. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Bapak Pendeta Ya, menjadi moderator. sekarang oke. Topik itu sudah selesai. Kita sudah tahu bahwa penjelasan secara singkat tadi itu tahun 1227 pembagian bab oleh Uskup Agung, ya, Uskup Agung ya Canterbury. Kemudian ayat-ayat kalau tidak salah itu pada abad ke-15 dan 16 itu oleh Stephen siapa itu ya. Baik. Sekarang saya beri waktu untuk Bapak Pendeta 2 menit. Jangan kasih sekitar agak panjang sedikit, 5 menit tidak santai. Oh, boleh. Oke, siap. 3 menit. 3 menit beri pernyataan. Tadi saya dengar dari bilang mau ayat, dengar dari Omnes bagaimana, tapi Bapak Pendeta mau bantu Omnes tadi dari ayat itu Petrus dan seterusnya itu. Silakan Bapak Pendeta 3 menit mulai dari sekarang. Kemudian Romo Cafe, walaupun nanti penjelasannya bagaimana, Romo Cafe diam-diam nanti dicatat di dalam kepala, kemudian diberi sanggahannya. Silahkan Bapak Pendeta. Ada mute itu Bapak Pendeta. Masih mute itu Pak Pendeta. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Begini, shalom teman-teman, selamat malam. Saya mau menjelaskan sedikit terkait dari Matius 16. Saya baca mulai dari perikop awal ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, olah TKP-nya daerah percakapan itu di mana? Berdasarkan ayat 13 terjadi di Kaisarea Filipi. Ya. Jadi dialog itu berada di Filipi. Kemudian dan sebagainya, Yesus bertanya kepada para murid, dan pertanyaan itu menimbulkan 4 jawaban. Nah, lalu masuk ke ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ayat 18, to the point. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan menguasainya." Ayat 17. Ayat 19 yang diklaim oleh Gereja Katolik Roma bahwa kunci kerajaan surga berada di Katolik. Saya baca, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Pertanyaan saya, apakah manusia berdosa mampu mengampuni dosa? Tentu tidak bisa. Ini berhubungan dan berkorelasi dengan Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Orang bisa mengampuni dosa di ayat 23. Engkau mengampuni dosa apabila engkau menerima ayat 22 dari Yohanes 20, yaitu terima Roh Kudus.
sebab Roh Kuduslah yang dapat mengampuni dosa ketika engkau menerima itu dan mengampuni dosa orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan konteks ini, setelah di ayat 18 ketika Tuhan Yesus berdialog dengan Petrus, kemudian di ayat 18 ke 19 kepadamu, itu merujuk kepada jamak, bukan merujuk kepada Simon Petrus sendiri. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Perkataan Yesus ditujukan kepada 11 murid, bukan hanya kepada Petrus sendiri. Karena di ayat 18 memang secara jelas di situ bahwa Tuhan Yesus berdialog dengan Petrus sendiri. Kemudian di ayat 19 kata kepadamu itu bukan hanya merujuk kepada Petrus, tapi merujuk kepada ke-11 murid. Itu mu adalah jamak, bukan tunggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus agar mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini itu menunjuk kepada daerah Filipi, Kaisaria, bukan bicara tentang Roma. Jadi tidak ada klaim bahwa gereja mula-mula berada di Filipi, di Roma, atau jemaat yang didirikan oleh Petrus. Tidak ada klaim yang menyatakan itu di Roma, tetapi di Filipi, karena Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk mendirikan batu karang itu, jemaatnya itu atas batu karang itu, olah TKP-nya ada di Filipi. Jadi kalau ada yang mengatakan itu berada di Roma, itu kebodohan spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa Petrus mendirikan jemaat mula-mula di Roma, itu adalah waktu selesai sekitar 30 menit ya. 30 menit karena riding waktu selesai. informasikan kepada kita. Sebentar. Waktu Bahwa selesai. Berdasarkan ayat ini, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk mendirikan jemaatnya di Kaisaria, bukan di Roma. Ya, oke. Terima kasih. Pas, lewat sedikit tidak apa-apa. Ini kita fleksibel saja ya. Baik, saya kira Romo Cafe bisa langsung menjawab ya dari pernyataan tadi. Yang pertama, apakah manusia berdosa itu bisa mengampuni dosa? Bisa tunjukkan dengan ayat juga kalau boleh. Kemudian yang kedua, Petrus itu sebenarnya jamak. Mu di situ jamak, bukan tunggal. Yang ketiga itu Tuhan mendirikan itu gereja di Kaisaria Filipi, bukan merujuk kepada Roma. Kira-kira itu tiga pertanyaannya tadi. Oke. Yang pertama, kalau ditanya Suaramu manusia putus, Bang Pamit, suaramu putus. Saya menegaskan kembali saja tadi itu, tiga pertanyaan tadi itu. Oke, pengampunan dosa. Yang pertama, bantu dulu Yulita. Di dalam Keluaran 5, lebih cepat ya Yulita, karena nanti ini Ayat berapa apa? mau? Wah, langsung ke ayat 13-nya. Siapa yang melakukan pengampunan dosa di dalam Perjanjian Lama? ini pakai ayat ini. Sesudah itu ayat 5 Keluaran 5 ayat 13. Yulita atau Pilius, saya baca. 13. Pengawas Oke, 5 pengawas Imamat. Bantu dulu. Imamat. terpaksa itu Imamat 5 ayat 13 langsung. sak Yulita dulu. Rugi waktu nih. Imamat 5 ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan dosanya dalam salah suatu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Di dalam Perjanjian Lama, imam Yahudi bertugas untuk melakukan ritus pengampunan dosa. Bapak tadi ambil dari Yohanes 20 ayat 22, ayat 23 sangat jelas. Yesus mengembuskan Roh Kudusnya, ayat 22. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, ayat 23, dosanya diampuni. Dan barang siapa yang kamu tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Roh Kudus bekerja melalui utusan-utusan pendamaian untuk pengampunan dosa. Yang Bapak Pendeta sendiri harus baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Berdamailah dengan Kristus melalui kami, sebab kami adalah utusan-utusan pendamaian. Apa yang didamaikan?
Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya sebagai imam besar dia bersama saudara-saudaranya melakukan kehendak Allah dan mendamaikan dosa manusia. Kalau begitu, Bapak Pendeta, saya pikir tidak baca baik kitab suci tentang tugas pengampunan dosa ini. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6, kalau itu semua dari kami, itu tidak mungkin. Karena kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang dimateraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh huruf. Karena kitab yang tertulis mati, sedangkan Roh Kudus menghidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapa bilang kepadamu diberikan kunci kerajaan Allah, dan di situ jamak, sejak kapan Bapa mengerti bahasa Indonesia secara lebih baik? Lihat, orang pertama tunggal saya, orang kedua tunggal kau, orang ketiga tunggal kamu, mu, orang pertama jamak kalian, orang kedua jamak mereka, orang ketiga jamak kami. Bagaimana Bapa bilang di situ mu itu adalah jamak, sedangkan kamu adalah orang ketiga tunggal? Sejak kapan Bapa menggantikan aturan berbahasa Indonesia? Yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas Kaisarea, tetapi di situ dikatakan batu karang. Kenapa dikatakan batu karang? Kenapa? Karena alasan ada di Yohanes 1 ayat 42. Orang membawanya kepada Yesus dan mengatakan, Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, mulai dari sekarang engkau namamu adalah Petrus, Kefas, yang artinya batu karang. Saya pikir Bapak Pendeta tidak punya standar hermeneutik dan eksegesis yang baik tentang ayat-ayat itu. Belajar lebih banyak Bapak Pendeta. Terima kasih. 30 detik. Ya, terima kasih. Sekiranya langsung dimengerti tanggapannya, boleh ditanggapi balik Bapak Pendeta. Saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Begini Romo. Ya, 3 menit ya. Romo tadi mengutip di mana tadi Romo? Di Korintus. Romo langsung ke Korintus bahwa mereka apa tadi itu Romo? Bapak Pendeta, berarti Bapak Pendeta tidak belajar baca kitab suci, tapi saya akan bantu. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Tolong dibaca supaya Bapak Pendeta mengerti ayat itu. Sudah begini. Ketika Romo mengutip 2 Korintus, apakah mereka yang berbicara mengampuni dosa di sana mereka sudah melewati kisah para rasul? Tentu iya. Mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus peristiwa di Loteng, sehingga mereka menerima Roh Kudus untuk sebagai andil mereka untuk mengampuni dosa orang lain. Manusia yang berdosa tidak bisa mengampuni orang yang berdosa, karena kita semua adalah orang berdosa. Tentu harus ada pribadi dalam diri kita untuk bisa mengampuni dosa orang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita mengutip kitab Korintus di mana mereka bisa mengampuni dosa, maka itu mereka sudah melewati kisah para rasul di mana mereka menerima pencurah Roh Kudus. Yang kedua, terkait dengan Bapak tadi bilang bahwa katamu adalah jamak, lalu Bapak bilang saya extracting teksnya lemah. Sejak kapan? Contoh, saya berbicara kepada kalian semua di sini di grup ini, kepadamu kuberikan uangku. Bukankah saya berbicara kepada kalian semua? Karena kita berada di satu audiens. Jadi katamu di dalam satu audiens tidak serta-merta harus merujuk kepada kalian. Kepadamu kuberikan kerajaan surga, karena kebetulan di situ ada 11 murid. Dan di ayat 18 memang secara konteks Yesus berbicara kepada Petrus tersendiri. Tetapi di ayat 19 audiens ada 11 orang di situ para murid, dan Yesus berkata kepadamu, itu merujuk kepada 11 murid. Itu secara kontekstual audiens. Jadi yang ketiga, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus agar mendirikan jemaatnya itu di Kaisarea.
Jadi kalau ada pengajaran bahwa Petrus mendirikan jemaat mula-mula di luar Kaisarea, berarti mereka melakukan pembodohan spiritual. Karena Yesus secara implisit menekankan, memberikan otoritas untuk memberikan jemaat mula-mula itu di Kaisarea, bukan di Roma. Terima kasih. Saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama, kalau Pater Heri kalau boleh, karena kita dikejar oleh waktu, tidak usah minta siapa-siapa untuk baca langsung gini saja ya. Kemudian pertanyaan, saya kira Bapak Pendeta masih mempertahankan argumentasinya bahwa orang berdosa tidak bisa mengampuni orang berdosa. Kemudian mu di situ adalah tetap sebagai kamu yang semua dalam grup itu. Kemudian jemaat di Kaisarea, jangan buat pembodohan spiritual bahwa itu di Roma. Ya, silahkan 3 menit dari sekarang. Luar biasa Bapak Pendeta tadi 2,5 menit. Bapak Pendeta, kita ke ayat aslinya. Saya ambil dari terjemahan Reina Valera, artinya terjemahan Protestan. Ati tejare, ti ini adalah kau, bukan kamu, Bapak Pendeta. Kepada kau diberikan kunci kerajaan surga. Ti ini adalah adalah orang kedua tunggal, bukan orang ketiga tunggal. Jadi makanya saya bilang, saya bingung karena Bapak bilang kamu, ati, kita tekan di sini di dalam namanya. Sebentar, saya kasih besar dulu ya, minta maaf ya teman-teman. Kok tidak bisa ya? Kisi-kisi Kontrolnya pakai kontrol itu, Romo. patronnya susah ya. Teman-teman tolong besarkan. Di sini Bapak, kita ke Yunani. Bapak bilang kamu adalah jamak. Tapi di sini dikatakan tedare ati. Ati artinya kau. Engkau. Coba kita tekan di sini supaya Bapak bilang mengerti. Ini namanya pronombres de la segunda persona. Pronoms dari pribadi kedua. Tu, kau, bukan kamu. Jadi dalam pengertian ini gugur ya Bapak Pendeta ya. Minta maaf. Makanya saya bilang Bapak Pendeta, gugur Bapak Pendeta. Kau, bukan kamu. Oke? Dalam bahasa aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Pendeta bilang setelah Roh Kudus, tetapi Bapak Pendeta tidak baca 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya dari Tuhan yang melalui anaknya Yesus mendamaikan manusia dengan dunia, dan yang memberikan dan yang mempercayakan tugas pendamaian kepada kami. Kapan dipercayakan? Yohanes 20 ayat 23. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Itu yang kedua. Baca baik-baik Bapak Pendeta. Sebelum Bapak komen, ternyata Bapak Pendeta tidak tahu bapaknya mana, apanya mana. Yang ketiga, Bapak Pendeta, Bapak bilang itu didirikan di Kaisarea. Kenapa Bapak Pendeta punya gereja di Indonesia? Kalau didirikannya di Israel. Kan itu kontradiksi. Yang kedua, supaya Bapak tahu, di dalam Roma 1 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Ayat 8. Salam kepada kamu yang di Roma, yang dipilih dan dijadikan orang kudus. Kasih karunia dari Bapa dan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan ayat 8 mengatakan ini secara jelas. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allah karena telah tersebar kabar tentang imanmu Roma di seluruh dunia. Pertanyaan saya kepada Bapak, kalau seandainya Yesus mendirikan gerejanya di Batu Karang yang namanya Kaisarea, kenapa Bapak punya gereja ada di Indonesia, bukan di Kaisarea? Terima kasih. Roma ini sudah keluar konteks loh. Itu loh. Tidak keluar konteks karena tadi bilang Roma. Ya, Bapak tadi tekankan Roma. Bapak jangan. Saya kan ambil dari kata itu, saya tidak keluar dari konteks. Ya. Itu pernyataan. Dengarkan moderator belum persilahkan juga Bapak Pendeta. Ya, jadi Romo Cafe masih tetap mempertahankannya ide tentang itu manusia bisa mengampuni.
pengampunan bukan hanya sekedar spiritual, tetapi dalam gereja yang nyata. Kemudian mu di situ tetap dalam bahasa aslinya mu yang orang kedua tunggal. Kemudian jemaat di Kaisarea, pertanyaannya mengapa harus ada gereja juga di Indonesia, bukan di Kaisarea, kalau berpatokan pada pernyataan Bapak Pendeta. Silahkan Bapak Pendeta, 3 menit dari sekarang saya mulai stop. Oke, terima kasih teman, terima kasih. Begini, Romo tadi sudah mengutip, jika memang gereja itu ada di Kaisarea, lalu kenapa engkau mendirikan gereja di tempat lain? Itu sudah pertanyaan keluar konteks, itu yang pertama. Karena konteks kita berbicara perintah Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan berbicara gereja ada di sana, ada di sana. Ini konteksnya yang kita diskusikan. Kenapa perintah Tuhan Yesus yang ditujukan kepada Petrus, yang seharusnya mendirikan gereja itu di Kaisarea? Karena TKP-nya, dialog itu terjadi di Filipi, Kaisarea. Artinya berdasarkan di atas batu karang ini, karena olah TKP-nya berada di Kaisarea, yang seharusnya perintah itu seharusnya gereja itu berdiri di Filipi, Kaisarea. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya lupa menanggapi dari Romo yang mengatakan imam boleh mengampuni dosa. Imam dalam boleh mengampuni dosa itu betul, saya sepakat. Pertanyaan saya, apakah Pop, apakah Uskup, apakah Roma punya DNA tentang keturunan daripada Harun, keturunan daripada Yosua? Tentu tidak. Klaim yang mengatakan demikian adalah sesat. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, tadi saya sudah kutip bahwa kita manusia berdosa tidak punya otoritas untuk bisa mengampuni dosa orang lain apabila tidak menerima kuasa Roh Kudus. Karena yang mampu mengampuni dosa itu hanyalah Sang Ilahi melalui Roh Kudusnya. Thank you. Oke. Maaf. Ya, pertanyaannya singkat saja ini, Kafe. Saya kira Bapak langsung jawab saja kalau mengerti. Saya mengerti. Oke. Yang pertama, Bapak tidak menjawab. Tadi kita bongkar di teks asli. Itu bukan kamu tetapi kau, Petrus. Kepada kau diberikan kunci kerajaan surga. Bukan kamu dalam pengertian jamak. Jadi ketahuan bahwa pendeta tidak belajar semua hal tentang kitab suci. Yang kedua, supaya Bapak pendeta tahu DNA imam datang dari mana? Dari Ibrani 7 ayat 11-12. Kalau Bapak, saya harus baca ayat itu. Karena apa? Karena tadi Bapak sudah framing bahwa ketika mengatakan uskup, imam Roma, gereja Katolik Roma punya DNA imam, Bapak bilang itu adalah sesat. Karena Bapak tidak pernah baca kitab suci. Saya akan membacanya itu, Ibrani 7 ayat 11-12. Ada penerusan imamat. Kalau Bapak baca kitab suci baik-baik, Ibrani 7, kelihatan Bapak tidak baca kitab suci. Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Imamat berubah dari ritus Lewi Harun ke ritus Melkisedek. Ibrani 10 ayat ke-8. Ingat, tadi Bapak pendeta bilang Harun, Lewi, silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab Lanjut kita ke ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Kenapa? Meskipun dilakukan menurut hukum Taurat. Artinya omong tentang siapa yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, yaitu ritus Harun, ritus Lewi. Imamat Lewi, imamat Harun. Ayat 9-nya, ini sekak mati untuk Bapak Pendeta. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan Harun tadi, supaya menegakkan yang kedua,
imamat menurut ritus Melkisedek. Jadi kalau Bapak bilang itu sesat, artinya Bapak yang sesat karena tidak sesuai dengan konteks kitab suci. Yang ketiga, kenapa tadi Bapak bilang itu di Kaisarea Filipi? Karena tadi bukan di Roma, karena Bapak tadi buat framing dan ad hominem bilang Roma sesat. Makanya Bapak yang saya coba membuahkan hak jawab terhadap pernyataan dari Bapak Pendeta yang kurang belajar kitab suci, lalu saya di ad hominem sudah keluar dari jalur tema. Terima kasih. Sekarang tadi kan Bapak sudah tanya. Sekarang saya harus tanya Bapak Pendeta. Sekarang saya harus tanya Bapak Pendeta. Standar hermeneutik. Romo. Tunggu Romo. Saya belum tanya tadi. Satu. Saya belum tanya. Manusia, Yang jawab. maksudnya belum jawab tadi. Manusia berdosa tidak punya otoritas kecuali Roh Kudus. Bisa dijelaskan? Karena apa? Ini penting sekali. Manusia berdosa, oke. Tetapi selama manusia tidak menerima kuasa dari Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya setuju dengan Bapak Pendeta. Sekarang pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta. Kalau Bapak Pendeta sudah mengatakan Bapak Pendeta menerima Roh Kudus, itu pernyataan pertama. Bapak Pendeta menerima Roh Kudus. Yang kedua, ikut jalurnya Bapak Pendeta. Kalau Bapak Pendeta menerima Roh Kudus, Bapak Pendeta berhak mengampuni dosa? Silakan. Langsung dijawab saja dan boleh beri tanggapan terhadap pernyataan Romo tadi. Tetapi Yang pakai ayat mengutip kitab suci kayak. Saya hanya minta dengan ayat kitab suci, oke, bukan oke, logika saja. Dari tadi Bapak Pendeta tidak kasih keluar ayat. Oke. Boleh. Penegasan juga kalau boleh nanti pernyataan Bapak kalau boleh ada sola scripturanya supaya jelas juga. Ya, silahkan. Itu ada apa itu namanya? Ya, silahkan Bapak Pendeta. Itu. Ada mute Bapak Pendeta? Sinyalnya. Oh, sinyal. Enggak. Udah. Itu moderator. Enggak, udah. Oke. Ya, saya tekan ulang mulai dari Terkait dengan saya tanggapin ya, terkait dengan Ibrani 7 ayat 11. Di sini ada yang misreading, ada yang kelewatan teksnya. Kita pahami. Begini. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam? Artinya tidak perlu. Karena si penulis di sini menjelaskan kepada kita nggak perlu. Apakah perlu? Ini pertanyaan, tidak perlu. Apakah sebabnya masih perlu seorang imam? Artinya imam yang di dunia ini. Karena menurut 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat rajani. Kita semua imamat rajani. Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanggapin, apakah saya sebagai manusia dan menerima Roh Kudus boleh mengampuni dosa? Menurut Yohanes 10 ayat 22, ketika saya menerima Roh Kudus, menurut perintah Tuhan Yesus, apabila engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Itu jelas. Apabila ada Roh Kudus dalam diri saya. Yang ketiga, dalam Matius 16 ayat, saya ulangi tadi, saya kutip kembali. Kenapa saya katakan Romo tadi bilang kata kau, itu bukan jamak. Ini kan berbicara tentang konteks auden. Ya, itu kita bicara konteks pembicaraan saat itu. Makanya Tuhan Yesus menutup perkataannya, kunci jawabannya di ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Artinya di sini bahwa di ayat 19 Tuhan Yesus berkata kepadamu, itu merujuk kepada seluruh murid. Terima kasih. saya kira langsung dijawab saja oleh Oke. Kafe. Yang pertama, Bapak Pendeta, saya menyesal sekali. Bapak Pendeta tidak bisa mengartikan kata kau. Kepada kau diberikan kunci kerajaan Allah. Dan Bapak Pendeta bilang itu dalam audiensinya umum. Sedangkan itu dia omong secara spesifik untuk Petrus. Itu pertama, Bapak Pendeta. Yang kedua, Bapak Pendeta bilang, Bapak Pendeta menerima Roh Kudus dan Bapak Pendeta mengampuni dosa. Lalu kenapa tadi pernyataan pertama Bapak Pendeta bilang
tidak bisa mengampuni dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bilang kita semua adalah, Bapak Pendeta ambil dari Ibrani tadi 7, hanya baca ayat 11 tapi ayat 2-nya tidak dibaca. Dan ayat 23-nya tidak dibaca. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Pendeta yang terkasih, ketika Bapak Pendeta ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, kamu akan menjadi imamat rajawi, karena itu Petrus ambil dari Keluaran 19 ayat 5. Karena itu Bapak Pendeta harus tahu ayat 1 Petrus 2 ayat 9 itu diambil dari mana. Kalau Bapak Pendeta tidak tahu bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 diambil dari Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Bapak Pendeta tidak usah komen di sini. Tadi pertanyaan saya, Bapak Pendeta, kalau Bapak Pendeta mengampuni dosa, kenapa Bapak Pendeta menentang pengampunan dosa dan sakramen pengampunan dosa yang ada di dalam gereja Katolik? Tapi karena pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bapak Pendeta harus mempertanggungjawabkan 1 Petrus 2 ayat 9 itu diambil dari mana? Silakan, terima kasih. Romo, saya keluar dulu karena sudah tengah malam. Saya gantung tentang keselamatan tadi yang kita mau bahas, tapi Romo sudah masuk gereja. Siap. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira Bapak Pendeta langsung saja karena bisa langsung mengerti tadi, ya. Oke, teman-teman, ini oke lah, saya tanggapi dikit lagi ya. Begini teman-teman, jadi jangan di framing juga ketika saya mengatakan bahwa Roma 3:23 semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya memang kata kehilangan itu adalah hustereo, artinya kekurangan. Nah, ketika saya katakan tadi bahwa manusia berdosa tidak bisa mengampuni dosa, artinya saya merujuk kepada Yohanes 20 ayat 22 dan 23, karena banyak teman-teman kita romo-romo daripada ataupun kutipan-kutipan dari pengajar-pengajar dari Katolik yang mengatakan dia bisa mengampuni dosa tentang indulgensi itu memakai Yohanes 20 ayat 23, tapi dia lupa di ayat 22. Karena untuk mendapatkan otoritas pengampunan dosa harus dengan menerima ayat 22. Itu yang pertama. Jadi teman-temannya, saya tetap fokus kepada Matius 16 ayat 19 tadi. Kita jangan lupa dan jangan misread teksnya. Kita harus perhatikan konteksnya bahwa Yesus sedang berbicara. Maaf, tadi sudah lari tema. Pertanyaan saya tidak jawab. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Bapak ambil Ibrani tadi sedang tidak baca ayat yang lain. Yang kedua, jelaskan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa mengatakan kita adalah imamat rajawi, tetapi diambil dari konteks perjanjian lama mana. Karena jangan dulu ke Matius, karena Bapak sudah ambil ke tema lain, makanya Bapak harus mempertanggungjawabkan tema ini. Oke, terima kasih. Oke, siap. Ya. Begini, Oke, lanjut. ya. Saya mulai dari awal, silakan. Ini kita di Ibrani 7 ayat 11 di ayat 12. Saya sudah baca ini memang secara konferensi ya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel. Kemudian di ayat 12 ini yang perlu kita pahami teman-teman. Kita eksegese dengan baik dan benar ya. Sebab jikalau imamat berubah, ngerti nggak imamat berubah? Artinya memang dalam hukum Taurat, imam yang berada di ruang kudus itu hanya dari keturunan Yosua dan Harun dan Musa, tidak bisa dari luar konteks itu ya. Memang ada nabi yang lain ya, tetapi dalam konteks hukum Taurat, kalau memang berubah maka berubahlah hukum Taurat itu maksudnya. Dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi kalau imamnya berubah, maka berubahlah hukum Tauratnya. Ini kan berbicara hukum Taurat, bukan berbicara ke sekarang. Karena si penulis di sini menjelaskan tentang hukum Taurat. Tapi konteksnya di sini Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Maka jikalau memang berubah imam di dalam hukum Taurat, maka imamnya harus berubah. Artinya itu merujuk kepada Kristus. Tidak dibutuhkan lagi imam-imam yang lain. Tidak dibutuhkan lagi imam-imam seperti pop, seperti uskup, ya. Kita semua adalah imam. Pendeta juga imam. Pendeta juga imam. Tolong ikut moderator. Ya, 30 detik lagi Bapak Pendeta, silakan. Pendeta juga imam, anakku juga imam. Kita semua imam, ya. Kita semua imam. Karena apa? Kita diberikan otoritas untuk mengajar selama kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian.
Oke, saya kasih. Dijawab oleh Oke, saya kasih satu pertanyaan tadi belum dijawab, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 diambil dari mana? Oke, yang kedua, Bapak Pendeta harus mempertanggungjawabkan ini, yaitu Ini Romo. berubahnya Ini udah- dari ritus mana ke ritus mana, itu yang Bapak Pendeta tidak jawab. Romo, ini udah jam 12, saya mau istirahat, besok kan ada kegiatan, jadi besok kita lanjut ya. Ini sudah asik nih, tapi saya harus istirahat dulu, saya udah ngantuk ini. Emang Bapak saya- Pendeta belum menjelaskan kepada saya ritus mana yang berubah, kabur. Bukan besok lah, jadi ritus mana yang sudah berubah. Bapak Pendeta jawab secara singkat, kemudian boleh jawab secara singkat saja. Langsung. Sudah turun sendiri. Saya Ya, apapun itu, terima kasih Pak Pendeta sudah mau gentle ke sini dan buka cam juga. Itu yang pertama saya menghargai. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat kualitas. Kalian bisa lihat. Tadi sebenarnya ini ada satu jawaban yang kelompokmu itu merujuk kepada apa itu kumpulan para rasul, tapi karena bahasanya itu femini apa itu merujuk dia apa yang Romo punya penjelasan itu itu dalam kumpulan para rasul Dalam kumpulan, aku yang dipilih dari antara kumpulan. ya Di dalam 1 Petrus 5 ayat 23. 13. Yang kawanmu yang terpilih dari kumpulan itu. Ya. Jadi makanya tadi dia bilang katamu itu di dalam Matius 16 ayat 19 sebagai jamak itu adalah blunder, adalah bunuh diri, karena di situ digunakan kata tu, artinya kau, engkau. Hanya diterjemahkan ini sebagai di sana itu kan mu di sana juga dia feminim, Petrus juga terakhirnya nanti feminim kembali, Petrus perempuan lagi. Jadi lucu di situ. Jadi Bapak Pendeta, tapi saya kan belum pakai hak jawab, tadi Bapak Pendeta langsung pergi. Ya lah teman-teman, saya tidak mau menghakimi, kalian lihat tahu bagaimana proses. Ya, Nggak apa-apa, itu kan proses belajar ya. Artinya kita belajar setelah banyak yang sini orang belajar, kita sama-sama belajar. tapi supaya teman-teman Protestan sudah tahu bagaimana kualitas STT-mu. Penafsiran suka-suka, mu diganti Ngomong itu, suka-suka. digantikan mu suka-suka. Paus tidak Ini kan- penting, Romo tidak penting. Ya, Anaknya tadi saya jadi yang imam. mengatakan kepada dia tadi, Bapak Pendeta, tolong Roma sesat, penafsiran Imam Pope apa semua sesat. Saya pikir ini sudah langsung ke kesimpulan sebelum memberikan dalil. Sudah Roma sesat, Paus apa Imam sesat, tapi sebelum memberikan dalilnya seperti apa. Saya akan minta di mana ayat dari kitab suci. Dia hanya mengulangi ayat yang saya berikan. Makanya itu jadi keheranan saya. Berarti Bapak Pendeta hanya mengulangi kembali ayat yang orang kasih. Itu buat apa juga? Tidak, sebenarnya teman-teman, untuk saya dia ini Protestan sejati. Kenapa saya bilang Protestan sejati? Karena yang pertama, di dalam Protestantisme itu tidak ada imamat khusus. Yang ada itu imamat umum yang diberikan kepada setiap orang sejak ia dipermandikan untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Martin Luther menghapus sakramen imamat, sederhana sekali. Ya, kuncinya situ. Martin Luther menghapus sakramen imamat. Karena dia tidak mempunyai otoritas untuk memberikan penerusan imamat kan, Romo? Ya, karena sakramennya tidak ada kan sebenarnya di situ, benar. Intinya situ. Karena dia tidak mampu, dia tidak punya otoritas apapun untuk melakukan hal itu, dan dia sadar akan hal itu. Romo pamit. Dia bilang Paus tidak penting, makanya imam itu merujuk kepada Yesus, makanya tidak penting ada Paus, tidak penting ada Romo. Jadi saya bilang apalagi pendeta. Terus dia bilang anak saya pun bisa jadi imam. Lah gimana sih ceritanya dia ngomong gitu? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.